Yo, what's up? Welcome to MTPW channel by Mirin. Dan kali ini gue bakal mereview sebuah TWS, yaitu TWS Hoco ES34. Dan sebelum itu, kalau lu belum melihat video unboxingnya, silahkan klik di card kanan atas dan udah gue sediain, tinggal diklik aja dan lo bisa melihat video unboxing dari Hoco ES34. Kalau udah, lanjut. Sebelum kita membahas TWS ini secara teknis, alangkah baiknya dulu kita membahas secara segi desainnya. Menurut gua segi desainnya kita dapat menyimpulkan bahwa segi desain dari Hoco ES34 ini keren banget. Dari mulai case-nya hingga sampai TWS-nya itu sendiri. Bentuknya itu berbeda seperti TWS-TWS lain dan ini terlihat kokoh dan sangat solid. Solid dan compact, itulah kata-kata yang terlontarkan dari mulut saya ini setelah memegang dan meraba-raba feel dari TWS Hoco ES34 ini. Dari mulai case-nya hingga TWS-nya sendiri itu terlihat compact dan saya ketuk-ketuk itu memang compact. Kecuali case-nya sih, bagian luar itu ya sedikit kurang compact. Tapi keseluruhan ini compact banget dan dari segi desain ini juaranya. Dari segi beratnya sendiri, ini bukan terberat dan teringan dari segi TWS, karena ini memiliki berat pada TWS-nya itu 4 gram, dan untuk keseluruhan case dan 2 TWS-nya itu berada di 41 gram. Menurut gue itu tidak berat dan tidak ringan, jadi menurut gue standar dari kelas-kelas TWS untuk kita perbandingkan dengan TWS yang lainnya. Dengan harga 200 ribuan kita mendapatkan 3 pasang ear tip pada TWS ini. Tapi ini salah satu kekurangan menurut gue. Karena kalau gue waktu make sendiri itu nggak tahu kenapa itu sering banget copot. Kalau gue masangnya itu nggak terlalu dalam gitu. Kalau gue cuma masang dikit itu mudah banget jatuhnya. Kenapa? Karena setelah gue raba-raba dan gue pegang-pegang, bahan dari ear tipnya sendiri itu kurang karet. Jadi ya kayak plastik gitu. Kurang melengket sama kulit kita. Tapi kalau lo misalnya punya ear tip dari TWS lain, menurut gue ini compatible aja kok. Dan itu mungkin jadi referensi pribadi gue sih, nggak tahu kalau kalian. Jadi ya mesti coba dulu supaya tahu kalau itu cocok sama kuping kalian. Tapi untuk membukanya kita tidak perlu effort yang lebih kok. Satu tangan aja udah cukup untuk membuka case pada TWS ini. Sama halnya dengan magnet yang ada di dalam TWS ini. Dan tidak perlu effort juga untuk mengadjust TWS ini pada saat percajeran. Nah, urusan baterainya sendiri itu sangatlah awet. Saya sendiri menggunakan dengan secara ekstrim alias penggunaan secara jangka panjang mungkin sekitar 8 jam atau lebih per harinya. Dan baterai pada TWS ini habis pada hari ketiga. Wow, itu cukup lama sih. Dengan mengingat kapasitas pada TWS ini yaitu 400 mAh pada case-nya dan 55 mAh pada setiap piece dalam TWS-nya. Jadi kita dapat mengisi TWS ini pada case-nya hingga 4 kali dari kondisi kosong hingga full. Itu untuk urusan baterai. Sekarang saya bakal membahas tentang konektivitas atau bisa dibilang flexibility atau semacamnya. Jadi konektivitas pada TWS ini sangatlah keren dan luar biasa, bahkan fiturnya sangat banyak. Pairing pada TWS ini sangatlah cepat, bisa lihat video berikut. Konektivitasnya itu sangat cepat, cuman kita buka case-nya dan langsung connect pastinya ya kan. Dan ini adalah fitur yang paling gue suka banget, yaitu kita bisa melihat persentase baterai pada TWS-nya. Yaitu kita dengan membuka settingan, yaitu settingan Bluetooth, dan kita bisa langsung melihat baterainya itu tinggal berapa gitu. Dan itu salah satu detail yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa nge-track tinggal berapa sih baterainya yang tersisa. Jadi kita bisa tahu kapan waktu nge-charge, kapan waktu kita pakai. Selain fitur tadi, TWS ini memiliki fitur lainnya, yaitu kita dapat pairing atau connect dengan mudah sekali dengan Google Assistant atau Siri atau semacamnya, atau asisten AI kita nyebutnya gitu kan. Bisa dilihat dengan video demo yang berikut ini. Set alarm untuk besok jam 5 pagi. Nah, sekarang gue bakal membahas tentang perintah atau komen dari TWS ini. Jadi kita bisa memerintah HP kita melalui TWS ini dengan cara tapping. Tappingnya itu cukup banyak ya, dari 2 hingga 3 hingga 6. Yes, jadi ini sangat banyak tappingnya, yaitu perintah yang bisa kita lakukan. Dan responsibility-nya menurut gue sensitivity-nya cukup bagus, tapi ini kurang sih. Karena gue juga punya pengalaman sebelumnya pakai TWS yang memiliki responsibility yang lebih tinggi daripada ini. Dan dengan harga segini menurut gue cukup aja sih. Kalau lo pengen memerintah dari TWS ini, cukup tapping pada bagian di atas logonya.
Nah, untuk masalah delay ini nggak terlalu terasa kok. Delaynya hanya menyentuh di 100 milisecond. Saya cek dengan berbagai aplikasi dan itu tidak terlalu tinggi jika kita bandingkan dengan TWS lain. Dan masih dapat berkurang jika gelombang sinyal yang ditangkap itu baik pastinya. Dan ini masih enjoyable, masih bisa kita nikmati walaupun ada delaynya sekitar 100 milisecond. And finally, kita sampai di pembahasan tentang karakteristik suara. Menurut gue ada kekurangan di sini yaitu noise. Jadi ketika kita menggunakan pada volume tinggi, itu terkadang ada noise-nya. Dan itu gue belum tahu sih penyebabnya, tapi emang ada noise ketika volumenya berada di 75 atau 80-an. Tapi gue jarang banget tuh menggunakan volume hingga setinggi itu. Gue menggunakan volume di TWS ini selalu di bawah 50% karena TWS ini juga sudah mengeluarkan volume yang cukup tinggi. Untuk penggunaan daily sih ini cukup bagus ya, terutama pada bassnya. Waduh, bassnya itu kerasa banget. Untuk mid ya so far good lah ya, dan juga high-nya juga dapet. Tapi teruntuk untuk bass itu dapat banget. Karena mungkin kita bisa melihat dari bungkusnya Hoco itu tuh ada tulisan sportnya. Iya, namanya sport, butuh beat atau butuh hitungan atau butuh ketukan dalam berolahraga, mungkin bassnya dinaikin. Tapi itu bukan masalah, kita bisa mengaturnya dengan equalizer aplikasi tambahan di HP kita. Sebelum di-adjust dengan beberapa aplikasi equalizer, TWS ini ketika gua gunakan untuk mendengar podcast dan beberapa interview di YouTube, Spotify, dan beberapa platform entertain lainnya, itu cukup bergema seperti di bioskop. Jadi seperti ada di dalam kepala dan terkadang itu cukup mengganggu. Tapi setelah gua stabilkan atau gua adjust dengan keinginan gua, jadi dia tuh lebih stabil. But overall ketika gue dengerin dengan suara-suara detail atau kita ketika bermain game, misalnya bermain game yang adventure, itu cukup terasa sih. Terkhususkan kayak game survival, yaitu dengan kita mendengarkan suara daun, suara step mungkin ya kan ya, itu cukup terasa. Karena mungkin karena bassnya naik dan juga mid sama high-nya itu pas, nggak tinggi nggak rendah. Jadi menurut gue ini cocok banget sih untuk kualitas detail dari suara yang dihasilkan oleh TWS ini. Oke, sekian dulu review singkat dari gua. Mudah-mudahan kalian terbantu akan video ini. Jadi menurut kalian ini worth it apa enggak? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan menurut gua ini worth it karena ya hasil suara yang dihasilkan itu cukup bagus. Dan juga dengan material yang bisa kita rasakan itu cukup compact dan juga cukup kokoh pastinya. Dan juga baterainya awet dan juga fitur-fiturnya itu banyak banget. So menurut gue ini worth it sih dengan harga 200-an. Gue ingat ini mungkin kalau misalnya dengan brand yang terkenal, mungkin brand yang lain itu mungkin jualnya sekitar 800 atau 600-an lebih. Gue yakin karena ini emang enak sih. Beneran, serius. So that's it. Thank you for watching this video until the end. Gue Arin dari MCPW. See ya.